Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Fiqhul Asma'il Husna di Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Baik, kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-15. Baik, bab yang ke-15, lam yathbut fi sirdil asma'il husna hadithun wa bayanu ma'na ihsa'iha. Ini kaidah selanjutnya. Tidak pasti dalam sirdi artinya zikri, ya, penyebutan. Nggak ada dalil yang kokoh dalam penyebutan nama-nama Allah yang husna. Satu hadis wa bayanu makna ihsa'iha, atau yang menjelaskan tentang makna dari menghitung nama-nama Allah. Jadi dikatakan di hadis Abu Hurairah itu kan bahwasanya barang siapa yang menghitung 99 nama Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kita katakan tidak ada dalil yang kokoh yang menjelaskan tentang menunjukkan tidak ada dalil yang kokoh menunjukkan bahwasanya dalam penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada penjelasan tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan menghitungnya. Artinya menghitung. Tidak ada penjelasan tentang menghitung nama Allah itu maksudnya bagaimana, tidak ada. Baik. Taqaddama bayanun anna asma'allahi husna ghairu mahsuratin fi adadin muayyanin. Telah lewat penjelasannya bahwasanya nama-nama Allah yang husna ghairu mahsuratin fi adadin, tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Maksudnya nama-nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Wa anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya perkataan Nabi dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang telah lewat, as-sabiq yang telah lewat, bahwasanya Allah memiliki 99 nama, mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, man ahsaha dalal jannah, bahasa menghitungnya akan masuk dalam surga. La yufidu hasraha bihadzal adadi, itu tidak menunjukkan, tidak memiliki makna bahwasanya dibatasi hanya di jumlah 99 saja. Wa inna ma yadullu ala idhami sya'ni wa kabura sawabu man ahsa hadzal adad min asma'illah azza wa jalla. Tetapi makna sebenarnya dari hadis ini adalah menunjukkan atas idhamu sya'nin, mulianya keadaan dan besarnya pahala orang yang menghitung angka ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghitung nama-nama Allah yang 99 ini, berarti dia telah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak masuk ke dalam surga, itu maksudnya. Wal kalamu huna sayati fi mas'alatain, dan permasalahan bab ini kita akan bicarakan melalui dua sisi. Sisi yang pertama, bayanu annahu lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sirdil asma'i husna syai'un. Penjelasan bahwasanya tidak kokoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan nama-nama asmaul husna satu hadis pun. Wa kullu ma warada fi dzalika fa huwa dhaifun la yuhtaju bihi. Ya. Dan semua hadis yang membahas tentang masalah asmaul husna ini itu dihukumi dhaif, la yuhtaju bihi. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yuhtaju artinya dijadikan hujjah. Kama bayyana dzalika a'immatu hadzal sya'ni, sebagaimana telah dijelaskan oleh para imam dalam masalah ini. Imam dalam masalah apa maksudnya? Asy-sya'ni di sini ahli hadis, al-muhadditsin, wa ahlul ma'rifah bi hadisi, dan orang-orang yang memiliki ma'rifah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya hadzal hadits bi sirdil asma' min 3 riwayat. Ya. Hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah, itu diriwayatkan dengan penyebutan nama-nama Allah itu min 3 riwayat, ada 3 riwayat. Wa jami'uha la yasbut, dan ketiga-tiganya riwayat tadi tidak kokoh, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Riwayat yang pertama an Abdul Aziz ibn Husain. Jadi tidak hanya dari
An Abdul Aziz ibn Husain an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. Wa dzakara al-hadis bi sirdil asma. Rawahu al-Hakim wa ghairuhu. Wa Abdul Aziz hadza dhaifun la yuhtaju bihi. Jadi Abdul Aziz ibn Husain ini orang yang dhaif. Ya, Abdul Aziz ibn Husain, maka dia tidak bisa dijadikan patokan dalil ini berarti. Baik. Qala al-Bukhari anhu, Imam Bukhari mengomentari Abdul Aziz bin Husain mengatakan laisa bil qawi indahum. Di kalangan para ahli hadis dia bukan orang yang kuat. Orang kuat hafalannya maksudnya. Wa qala Muslim dhahibul hadis. Hadisnya pergi maksudnya enggak terima. Wa qala Ibnu Ma'in dhaif. Ibnu Ma'in mengatakan dia dhaif. Wa qala Ibnu Hajar muttafaqun ala dhafihi. Ibnu Hajar mengatakan dia disepakati kedhaifannya. Ini beberapa lafaz al-jarh ya. Setelah kita pelajari berapa tingkatan lafaz al-jarh, ini salah satu bentuk lafaz al-jarh. Diingat di pembahasan al-jarh wa ta'dil. Riwayat yang kedua an Abdul Malik ibn Muhammad as-San'ani. Hadis yang kedua dari Abdul Malik ibn Muhammad as-San'ani. Qala hadatsana Abul Mundhir Zuhair ibn Muhammad at-Tamimi, hadatsana Musa ibn Uqbah, hadatsana Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah wa dzakara hadis bi Sayyidil Asma' rawahu Ibnu Majah. Ini riwayat Ibnu Majah, kalau tadi riwayat Hakim. Wa Abdul Malik dhaifun. Nah, di sini penyebabnya di sini Abdul Malik ini menyebabkan hadisnya dhaif. La yuhtaju bihi, tidak bisa jadikan dalil. Qala Ibnu Hibban anhu, Ibnu Hibban mengatakan dalam sahih beliau, kana yujibu fi ma yas'al anhu. Orang ini yaitu siapa tadi, Abdul Malik, ya, dia selalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Nah, ini menunjukkan kejahilannya. Orang yang selalu menjawab pertanyaan itu hanya ada dua kemungkinan: dia memiliki ilmu yang banyak atau dia sok tahu. Ya. Jadi Abdul Malik ini adalah orang yang kedua. Wa yanfaridu bil maudu'at, dia juga bersendirian dalam meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu. Jadi dia bikin sendiri hadis-hadis palsu. Wala yajuzul ihtijaju bi riwayatihi, tidak boleh ya, berihtijaj, berhujjah dengan riwayat-riwayat dia. Wa huwa layyinul hadis, dia itu bermudah-mudahan dalam hadis. Wa qala adz-Dzahabi laisa bi hujjah. Al-Imam adz-Dzahabi mengomentari orang ini dia bukan orang yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa syaikhuhu Zuhair bin Muhammad, begitu juga syekhnya, gurunya Abdul Malik tadi, ya, yaitu Zuhair. Qala fihi Ibnu Hajar mengomentari gurunya ini, riwayatu Syam anhu ghairu mustaqimah. Ya. Kalau Zuhair bin Muhammad ini tidak dhaif secara keseluruhan, tapi kalau dia meriwayatkan dari ahli Syam, ya, riwayat ahli Syam anhu dari dia ghairu mustaqimah. Jadi orang-orang ahli Syam itu meriwayatkan dari si Zuhair ini, dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahli Syam itu ghairu mustaqimah, tidak lurus. Fadhu ifa bisababiha. Ya, ada suatu illah di situ yang tidak jelaskan di sini. Ilahnya apa? Ya, dengan sebab illah tersebut, di hadis itu akan didhaifkan. Wa hadhihi riwayatu minha. Ini termasuk salah satu dari riwayat Zuhair bin Muhammad kepada Abdul Malik. Lian Abdul Malik Syamiyun, karena Abdul Malik termasuk orang Syam. Tadi kita katakan kalau ada orang Syam meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, maka riwayat itu baru mustaqim. Apa penyebabnya? Wallahu a'lam, di sini tidak dijelaskan secara terperinci, atau bisa rujuk ke kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Karena Abdul Malik dari Syam, min San'a Dimashq, dari San'a Damaskus, ya. Baik. San'a Damaskus ini bukan San'a Yaman, ya. San'a Yaman bukan termasuk Syam. Baik. Riwayat yang ketiga, Anil Walid bin Muslim. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.